Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran IPA kelas 7 semester 2. Kali ini kita masih belajar tentang bumi dan tata surya. Bagian ketiga, mengenal matahari lebih dekat. Tujuan pembelajaran pada bahasan ini adalah belajar dapat menjelaskan peranan matahari dalam kehidupan. Baik, langsung saja kita bahas tentang matahari. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Tanpa energi intens dan panas matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Baik, kita bahas yang pertama, lapisan-lapisan matahari. Jadi matahari ini disusun oleh beberapa lapis. Yang pertama ini adalah inti matahari. Kemudian sebelah inti matahari di nomor 2 adalah zona radiasi. Dan yang nomor 3 ini adalah zona konvektif. Nah, setelah inti matahari ada lapisan yang berikutnya. Nomor 4 ini adalah fotosfer. Kemudian lapisan berikutnya adalah nomor 5 kromosfer. Dan yang terakhir adalah lapisan yang keempat adalah nomor 6 korona ya. Di dalam fotosfer ini ada noda matahari nomor 7 ini, kemudian ada juga granulasi fotosfer nomor 8. Kemudian di bagian kromosfer ini ada nomor 9 yaitu prominensa atau lidah api. Lihat yang pertama, inti matahari. Inti matahari ini memiliki suhu sekitar 1,5 kali 10 pangkat 7 derajat Celcius yang berfungsi sebagai sumber energi matahari. Lapisan yang kedua, fotosfer. Fotosfer memiliki suhu sekitar 6000 Kelvin dengan ketebalan 300 km. Melalui fotosfer, sebagian besar radiasi matahari keluar dan terdeteksi sebagai sinar matahari yang kita amati di bumi. Lapisan yang ketiga, kromosfer. Kromosfer memiliki suhu sekitar 4500 Kelvin dan ketebalannya 2000 km. Kromosfer terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Lapisan yang keempat, korona. Korona merupakan lapisan terluar matahari dengan suhu sekitar 1 juta Kelvin dan ketebalannya sekitar 700.000 km. Korona terlihat seperti mahkota dengan warna keabu-abuan yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Dua karakteristik matahari. Sebagai bintang yang paling dekat dengan bumi, matahari memegang peranan yang sangat penting. Tidak hanya sebagai bintang terdekat, matahari juga menjadi benda langit paling terang dan paling besar di tata surya. Ini adalah gambar matahari dan ini adalah karakteristik dari matahari.
Beberapa karakteristik matahari yang dapat diamati dengan teleskop surya khusus dari bumi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bintik matahari, yaitu cekungan di permukaan matahari yang terlihat lebih gelap karena memiliki suhu beberapa ribu derajat lebih rendah dibanding suhu sekitarnya. Ini adalah gambar bintik matahari. Dua, suar surya, yaitu ledakan atau semburan yang terjadi di atmosfer matahari. Suar ini melepaskan sejumlah besar energi. Meski dalam jumlah energi yang kecil, cukup untuk menyebabkan gangguan pada alat komunikasi seluler, radio, dan televisi di bumi. Ini adalah gambar dari suar surya. Tiga, prominensa matahari, yaitu bagian matahari yang menyerupai lidah api di permukaannya, mulai dari lapisan fotosfer hingga korona. Ini adalah gambar prominensa. Empat, angin matahari, dibentuk oleh aliran partikel yang dipancarkan matahari secara terus-menerus. Ini adalah gambar dari angin matahari. Kita lanjut bagian yang ketiga dari bahasan matahari ini, yaitu gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan hadir di tengah-tengah matahari dan bumi, sehingga bayangan bulanlah yang terlihat dari bumi. Ini adalah gambar daripada gerhana matahari, ya. Jadi bulan berada di antara matahari dan bumi. Ada 3 jenis gerhana matahari, yaitu yang pertama gerhana matahari total, terjadi saat matahari tertutup bulan. Ini adalah gambar gerhana matahari total, jadi matahari tertutup oleh bulan, ya, atau matahari berada di belakang bulan. Kemudian korona matahari dapat terlihat dengan jelas. Yang kedua, gerhana matahari sebagian, terjadi saat bulan menutupi sebagian matahari. Ini adalah gambar gerhana matahari sebagian, jadi hanya sebagian dari matahari tertutup oleh bulan. Yang ketiga, gerhana matahari cincin, terjadi saat bulan yang menutupi matahari berada pada titik terjauhnya dari bumi. Ini adalah gambar gerhana matahari cincin, ya. Ini matahari yang berwarna kuning dan bayangan bulannya berwarna hitam. Nampak seperti cincin. Empat, peran matahari dalam kehidupan manusia. 1. Energi matahari berperan dalam pembentukan bahan bakar fosil. Jadi tumbuhan dan hewan yang mati dalam ribuan tahun yang lalu yang terkubur di bumi terus-menerus dipanaskan oleh sinar matahari sehingga terbentuk fosil. Fosil ini dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan. Yang kedua, energi matahari berperan dalam meningkatkan imunitas tubuh. Jadi berjemur pada pagi hari dipercaya dapat meningkatkan imunitas tubuh. 3. Energi matahari berperan dalam menghangatkan bumi. 4. Gravitasi matahari menjaga bumi dan planet-planet lainnya tetap berada pada orbitnya. Dan yang terakhir, energi matahari berperan dalam siklus air. Baiklah, untuk mengetahui berapa persen kalian telah memahami bahasan tadi, ya, maka silakan kalian kerjakan latihannya di buku latihan.
Demikian bahasan mengenal matahari lebih dekat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.